Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda Zaman Now. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun pada kenyataannya di sini di tempat saya merekam kondisi saat ini ada dari pagi tadi itu kabut sudah datang di wilayah ini. Sebagai informasi, ini adalah wilayah di jalan lintas Provinsi Bengkulu, tepatnya lintas timur kalau tidak salah namanya, yang menghubungkan Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya kota Lubuk Linggau. Oke, sekarang pertanyaan yang baru yang banyak yang keluar dan dicari di Google Trend-nya YouTube adalah bagaimana cara dari atau sistem dari pelaksanaan sensus pertanian 2023. Lalu apakah dokumen sensus pertanian 2023 adalah dokumen yang cukup rumit dibandingkan dokumen registrasi sosial ekonomi 2022 lalu. Oke, secara sistem yang namanya sensus pertanian 2023 adalah benar. Kita mendatangi rumah-rumah yang diidentifikasi sebagai petani secara door to door untuk wilayah konsentrasi pertanian dan secara snowball untuk wilayah dengan non konsentrasi pertanian. Non-konsentrasi pertanian artinya wilayah tersebut bukan dominan dengan penduduk yang bermata pencarian sebagai petani. Rumah-rumah yang diidentifikasi sebagai petani ini tidak hanya rumah-rumah yang memang mempunyai lahan pertanian saja. Karena pada dasarnya setelah pelatihan instruktur daerah beberapa hari yang lalu, diketahui bahwa rumah-rumah yang memiliki pekarangan dan di pekarangan tersebut terdapat tanaman seperti tanaman keras yang sering ada di pekarangan rumah, itu biasanya tanaman alpukat atau tanaman buah-buahan lainnya yang ketika panen itu dijual. Itu juga termasuk dalam yang akan didata di sensus pertanian 2023 nanti. Pada dasarnya, bagaimana kuesionernya? Secara kuesioner, sensus pertanian 2023 ini sebenarnya bisa dikatakan mudah, bisa dikatakan sulit. Akan mudah jika bertemu dengan rumah tangga yang saya sebutkan seperti kondisi tadi. Rumah tangga yang di dalam rumah tersebut pada dasarnya bukan rumah tangga yang mempunyai lahan yang diusahakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam arti dia bukan keluarga tersebut bukan keluarga petani. Tapi karena di dalam rumah tersebut ada yang namanya tanaman seperti tanaman buah-buahan seperti alpukat yang sering ada di pekarangan rumah kita. Lalu ketika dia sudah saatnya panen alpukat itu dijual, dan maka itu termasuk dalam kategori rumah tangga petani. Dan ini akan didata dengan namanya dokumen L2 ST 2023 nanti. Nah, ketika ketemu seperti itu, maka dokumen sensus pertanian 2023 akan dalam kategori yang mudah. Mudah dalam artian pengisiannya. Karena yang akan diisi hanya pada komoditas subsektor yang dicakup saja. Alpukat adalah subsektor dari hortikultura. Maka nanti di dokumen ST 2023 L2-nya di dokumen bagian subsektor hortikultura tahunan itu tanaman yang akan kita isi adalah tanaman hortikulturanya. Plus jika di dalam rumah tangga tersebut memiliki yang namanya hewan peliharaan, bisa seperti kucing, ayam, atau bebek, atau apapun yang ada di rumahnya yang dipelihara meskipun tidak dijual, itu nanti akan dimasukkan ke dalam dokumen L2. Jadi di rumah tangga itu hanya ada satu batang alpukat saja, maka dalam konsep ST 2023 nanti rumah tangga tersebut adalah rumah tangga petani. Lalu bagaimana jika dokumennya adalah dokumen yang sulit? Dokumen yang sulit ini akan kita temui dengan kasus seperti ini. Yang pertama, ketika di dalam bangunan atau rumah tangga tersebut ada petani lebih dari satu orang. Lebih dari satu orang artinya kita akan menggunakan dokumen L2 ST 2023 itu sebanyak 2 untuk anggota rumah tangga yang bertani yang pertama dan untuk anggota rumah tangga yang bertani kedua. Itu kategorinya akan mengisi 2 dokumen L2 untuk 2 orang untuk satu bangunan. Ketika kondisi itu maka menjalani pendataan sensus pertanian 2023-nya dalam kategori sulit. Dan di kondisi lain adalah ketika di dalam rumah tangga tersebut meskipun hanya ada satu petani, tapi pada kenyataannya tanaman yang diusahakan itu banyak dalam artian dia punya hortikultura, punya perkebunan, punya
peternakan. Ini ada 3 subsektor yang diusahakan. Nah, ketika ada 3 subsektor ini juga, dokumen itu akan berkategori sulit karena akan ada 3 bab yang harus kita isi mengenai subsektor yang diusahakan oleh petani tersebut. Ini kondisi kedua ya. Jadi kondisi pertama tadi, dalam rumah tangga tersebut ada lebih dari 1 petani dan mengakibatkan dokumen L2-nya itu harus ada 2. Yang kedua, ketika hanya ada 1 petani tapi subsektor yang diusahakannya banyak. Dia punya peternakan, mengusahakan tanaman hortikultura, mengusahakan tanaman perkebunan. Artinya 3 bab harus kita isi di dalam dokumen L2 ST 2023 nanti. Lalu kondisi ketiga adalah dokumen Sensus Pertanian 2023 akan berkategori sulit ketika ada petani yang mengusahakan tanaman hortikultura seperti hortikultura semusim. Ini yang banyak diusahakan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong adalah di salah satu kecamatannya, tepatnya di Kecamatan Selupu Rejang. Di Kecamatan Selupu Rejang ini, 1 petani itu bisa mengusahakan tanaman hortikultura lebih dari 10 jenis tanaman. Kenapa? Karena tanaman hortikultura di wilayah Kecamatan Selupu Rejang adalah hortikultura semusim. Misal, mereka mengusahakan atau mengelola tanah itu ketika sekali tanam itu akan menanam berbagai jenis komoditas. Ketika mereka menanam cabai, di sela-sela cabai itu akan ada mereka sisipkan tanaman tomat. Lalu akan ada sawi, lalu akan ada tanaman seperti buncis atau tanaman yang umurnya lebih muda dari cabai tadi. Sehingga ketika cabai belum panen, mereka akan panen dulu tomatnya, mereka akan panen dulu sawinya. Nah, ketika ada 4 di 1 periode tanam saja, itu sudah ada 4 tanaman yang harus kita tulis. Itu 1 periode tanam. Nah, dalam setahun itu kemungkinan besar mereka akan mengulangi pola yang sama. Jadi dalam 1 tahun tanaman itu ketika sekali masa tanam mereka menanam 4 komoditas di 1 lahan, maka ketika mereka punya 2 lahan, artinya dalam 1 masa tanam akan 4 kali 2 komoditas, jadi 8 komoditas dalam 1 kali masa tanam. Dan masa tanam kita hitung saja 6 bulan. Ketika 6 bulan di 1 lahan saja, 6 bulan sekali mereka harus memperbarui tanamannya, itu artinya sudah ada 8 komoditas dalam 1 tahun di 1 bidang. Ketika mereka punya lebih dari 1 bidang, maka 4 dikali dengan 2 masa tanam dalam setahun, kita anggap 2 kali, ditambahkan dengan bidang yang lain, maka itu nanti akan menghasilkan 16 komoditas. 16 komoditas yang harus kita tanyakan dalam rentang waktu 1 Mei 2022 sampai dengan rentang waktu 30 April 2023. Dan nanti kita akan mengenal istilah baru yang namanya supron. Supron 1, supron 2, supron 3. Apa itu supron akan saya jelaskan pada video saya berikutnya. Nah, ketika kita ketemu petani yang mengusahakan tanaman yang seperti yang saya sebutkan tadi, sekali masa tanam hortikultura itu ada 4 macam di 1 lahan, dan 4 macam ini misalnya 6 bulan sekali diperbarui tanamannya, maka komoditas yang akan kita tanyakan dalam setahun ada kurang lebih 8 komoditas. Yang ditanya di dokumen L2 itu kompleks. Kompleks dalam artian tanamnya kapan, luasnya berapa, terus penggunaan pupuknya apa, produk ikutannya apa, luas panennya berapa, hasil panennya berapa, nilai produksinya berapa. Sebenarnya di tanaman hortikultura yang tahunan juga pertanyaannya sama, tapi ketika dia hanya mengusahakan 1 tanaman yang di pekarangan tadi, walaupun pertanyaannya banyak seperti itu, tapi kita tidak akan lama menanyakannya. Tidak seperti ketika kita ketemu dengan responden yang mengusahakan tanaman hortikultura semusim, di mana 1 kali tanam itu bisa sampai 4 atau lebih komoditas di 1 lahan. Nah, ketika ketemu kondisi seperti ini, maka dokumen ST 2023 L2-nya akan masuk ke kategori dokumen yang kompleks. Karena dari hasil uji coba teman-teman penanggung jawab Kecamatan Selupu Rejang beberapa waktu yang lalu, mereka menguji cobakan dokumen tersebut kepada petani yang mengusahakan komoditas yang cukup banyak tadi, dan hasilnya
satu orang petani dengan beberapa komoditas yang diusahakan, itu paling sedikit waktu yang dipergunakan adalah 1 jam untuk satu dokumen L2. Nah, artinya ketika di wilayah teman-teman nanti adalah wilayah dengan sentra hortikultura, siap-siap untuk berjuang untuk mendapatkan data sensus pertanian 2023 nanti. Mungkin kita pengen cepatnya, kan kita dibayar kontrak, asal didata saja, yang penting dia masuk petani. Untuk orang-orang tertentu mungkin akan berpikir seperti itu. Tapi teman-teman harus ingat, sensus pertanian adalah mengumpulkan database petani di Indonesia dan akan dipergunakan datanya dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. 10 tahun dampaknya hasil sensus pertanian itu. Jadi ketika teman-teman pengen cepat dan hanya mengumpulkan seadanya saja, dan ketika ada program-program dan di wilayah itu tidak mendapatkan program yang sudah ditetapkan, maka itu ada imbas dari hasil kerja kita dalam kegiatan sensus pertanian 2023. Itu gambaran dari saya. Untuk gambaran-gambaran berikutnya nanti saya lihat di Google Trend-nya apa yang banyak kalian cari. Semoga informasi dari saya ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.